Di alam semesta yang tak terbatas, di antara jutaan bintang yang berkelip, ada sebuah dunia yang diselimuti kabut purba. Inilah Takamagahara, dataran tinggi surga, tempat para dewa dan dewi, yang dikenal sebagai kami, bersemayam. Di awal waktu, dari ketiadaan yang hening, muncullah tiga kami pertama, dewa-dewi pencipta yang menjadi fondasi dari segala yang ada. Mereka ada tanpa bentuk, esensi murni dari alam semesta itu sendiri. Setelah mereka, lahirlah generasi-generasi kami berikutnya, masing-masing membawa kekuatan dan tujuan unik. Dua di antara mereka ditakdirkan untuk sebuah tugas agung, Izanagi nomor Mikoto, sang dewa pria, dan Izanami nomor Mikoto, sang dewi wanita. Para kami yang lebih tua memanggil mereka berdua. Di hadapan mereka, diserahkan sebuah tombak permata surgawi yang berkilauan, Eimi nomor Nuboko. Saat mereka mengangkat kembali tombak itu, tetesan-tetesan air asin yang bercampur dengan esensi surgawi jatuh kembali ke lautan. Di tempat tetesan itu jatuh, sebuah pulau terbentuk secara ajaib. Pulau pertama yang padat, yang mereka namai Onogoro, pulau yang tercipta sendiri. Mereka pun turun ke Pulau Onogoro, mendirikan pilar suci yang menjulang ke langit, dan membangun sebuah istana megah sebagai rumah pertama mereka di dunia fana. Disinilah mereka akan melakukan ritual pernikahan suci untuk memulai penciptaan yang lebih besar. Saat mereka bertemu, Izanami, sang dewi, adalah yang pertama kali berbicara, menyapa Izanagi dengan penuh kegembiraan. Namun, sapaan dari pihak wanita lebih dulu ternyata melanggar tatanan surgawi. Dari penyatuan pertama mereka, lahirlah seorang anak yang tidak sempurna, Hiruko, si anak lintah, yang kemudian mereka hanyutkan ke laut di dalam sebuah perahu buluh. Merasa ada yang salah, mereka kembali ke surga untuk meminta petunjuk. Para kami yang bijaksana menjelaskan kesalahan mereka. Dalam ritual, sang pria haruslah yang pertama berbicara. Dengan pengetahuan baru ini, Izanagi dan Izanami kembali ke Pulau Onogoro dan mengulangi ritual sakral itu. Dunia yang kita kenal mulai terbentuk, setiap sudutnya dijiwai oleh esensi ilahi. Namun, semua itu tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Dipenuhi kerinduan yang tak tertahankan, Izanagi memutuskan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia akan pergi ke Yomi, dunia bawah, untuk membawa kembali Izanami. Perjalanannya ke Yomi adalah perjalanan yang sunyi dan menakutkan. Ia melewati gerbang besar yang memisahkan dunia orang hidup dan orang mati, masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Di sana, di tengah bayang-bayang, ia menemukan sosok Izanami. Dengan suara bergetar, ia memohon agar Izanami kembali bersamanya. Izanami menjawab dengan suara lirih dari balik kegelapan, memberitahu bahwa ia telah memakan makanan dari dunia bawah dan tak bisa lagi kembali. Namun, karena cinta Izanagi begitu besar, ia akan mencoba memohon izin kepada para penguasa Yomi. Ia memberikan satu syarat mutlak. Izanagi tidak boleh melihatnya sampai ia kembali. Izanagi menunggu dengan sabar,
Namun waktu terasa berjalan begitu lambat dalam kegelapan. Rasa rindu dan penasaran menguasai dirinya. Melanggar janjinya, ia menyalakan sisir dari rambutnya sebagai obor dan mengintip ke dalam kegelapan. Apa yang dilihatnya membuatnya berteriak ngeri. Sosok Izanami yang cantik telah berubah menjadi mayat yang membusuk, dipenuhi belatung dan dikelilingi oleh 8 dewa petir yang mengerikan. Marah karena Izanagi telah melihat wujudnya yang memalukan dan melanggar janji, Izanami murka. Ia mengirim para prajurit wanita mengerikan dari Yomi untuk mengejar Izanagi. Izanagi berlari untuk hidupnya, melemparkan hiasan kepala dan sisirnya yang berubah menjadi anggur dan rebung untuk memperlambat para pengejarnya. Namun, Izanami sendiri, dalam wujudnya yang mengerikan, terus mengejarnya. Akhirnya, Izanagi berhasil mencapai pintu keluar Yomi. Setelah kembali dari Yomi, Izanagi merasa dirinya telah tercemar oleh kegelapan. Ia pergi ke sebuah sungai untuk melakukan misogi, ritual penyucian diri. Saat ia mencuci mata kirinya, lahirlah Amaterasu Omikami, Dewi Matahari yang agung. Saat ia mencuci mata kanannya, lahirlah Sukuomi nomor Mikoto, Dewa Bulan. Dan saat ia mencuci hidungnya, lahirlah Susanoo nomor Mikoto, Dewa Badai dan Lautan yang penuh gejolak. Kepada Amaterasu, ia memberikan kalung permata suci dan menunjuknya sebagai penguasa dataran tinggi surga. Kepada Sukuomi, ia memberikan kekuasaan atas malam hari. Dan kepada Susanoo, ia memberikan lautan. Dengan lahirnya 3 dewa mulia ini, tatanan kosmik pun lengkap. Kisah Izanagi dan Izanami adalah epik tentang penciptaan dan kehancuran, cinta dan kehilangan, keteraturan dan kekacauan. Ini adalah fondasi dari mitologi Shinto, sebuah cerita yang menjelaskan asal-usul Jepang, para dewa, kaisar, serta siklus kehidupan dan kematian itu sendiri. Legenda ini terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa dari ketiadaan muncullah kehidupan, dari tragedi muncullah kekuatan, dan dari kegelapan, selalu ada cahaya yang menanti untuk bersinar. Terima kasih telah menyaksikan kisah penciptaan Jepang. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan mitologi berikutnya. Sampai jumpa lagi.